Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum atau lebih tepatnya kepada praktikum kimia pada pembelajaran IPA. Dan pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Yuda Satria Perdana dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 211317001. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam atau Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, langsung saja kepada selanjutnya. Jadi pada praktikum yang akan saya lakukan ini adalah dengan judul yaitu praktikum pada pencampuran air, minyak, dan sabun pada materi IPA Kimia Koloid dengan prinsip like dissolve like. Dan adapun pada tujuan praktikum yang akan saya lakukan di sini yaitu pada praktikum ini memiliki tujuan yaitu adalah untuk mengetahui kelarutan air dan minyak sehingga dapat tercampur dari adanya penambahan sabun yang berdasarkan atas teori like dissolve like. Nah, berikut selanjutnya kita akan langsung kepada praktikum, itu adalah sebagai berikut. Oke, jadi pada praktikum kali ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama di sini adalah alat berupa sendok makan, sendok kecil, ada gelas, ada juga mangkuk kecil, dan ada juga botol. Nah, di sini bahannya adalah berupa air, minyak, dan sabun. Nah, kepada langkah pertama yaitu adalah menuangkan sebanyak 1 sendok makan minyak ke dalam gelas yang berisi air mineral. Bisa dilihat minyak dan air di sini sudah dituangkan dan jika diaduk bisa dilihat kembali minyak dan air di sini tidak bisa tercampur ya, walaupun sudah diaduk. Nah, dilihat perbedaannya apabila telah ditambahkan oleh sabun dengan takaran yang sama sebanyak 1 sendok makan. Apa yang akan terjadi? Sebanyak 1 sendok makan dan dicampurkan. Setelah dicampur kemudian diaduk. Dilihat perubahan yang terjadi setelah ada campuran dari air mineral ditambah minyak dan ditambah sabun, sehingga air dan minyak tadi yang sebelumnya tidak bisa bersatu dan setelah ditambahkan dengan sabun, air dan minyak dapat bersatu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, setelah praktikum ini dilanjutkan kepada pembahasan bagaimana hal ini bisa terjadi. Air dan minyak tadinya tidak bisa bersatu atau tercampur, dan setelah ditambahkan dengan sabun, air, minyak, dan sabun menjadi tercampur secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasannya. Oke, setelah kepada praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya, berlanjut kepada pembahasan dari hasil praktikum ini, yaitu dengan praktikum yang berjudul praktikum pencampuran air, minyak,
dan sabun pada materi IPA kimia koloid dengan prinsip like dissolve like. Nah, adapun setelah melakukan praktikum sebelumnya, didapati hasil atau pembahasannya dari hasil praktikum tersebut, kenapa air dan minyak yang tadinya tidak bisa bersatu, dan ketika ditambahkan sabun, air dan minyak tersebut bisa bersatu atau bisa bercampur secara keseluruhan dengan sabun itu juga. Nah, yaitu yang pertama di sini menyinggung kepada pembahasan mengenai senyawa. Nah, dalam praktikum ini terlibatnya senyawa yang digunakan, dan dalam senyawa itu terbagi menjadi dua dan berdasarkan kepolarannya, yaitu senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar di sini adalah yang atom-atom penyusunnya itu mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Sebaliknya, senyawa yang non-polar, atom-atom penyusunnya mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang rendah. Nah, senyawa polar mempunyai dua kutub yang berbeda sehingga sering disebut sebagai dipol, di mana kutub pertama akan bermuatan parsial positif dan kutub lain akan bermuatan parsial negatif. Sedangkan senyawa pada nonpolar tidak memiliki dua kutub seperti senyawa polar, tetapi ada waktunya senyawa nonpolar tiba-tiba membentuk dua kutub namun sangat tidak stabil yang kemudian disebut sebagai dipol sesaat. Dan adanya muatan pada senyawa polar merupakan muatan parsial karena mereka tidak benar-benar bermuatan positif dan negatif. Hal ini dikarenakan berbeda dengan senyawa ionik, yang dimana senyawa ionik ini benar-benar bermuatan positif dan negatif dari atom-atom penyusunnya. Lalu pada ciri-ciri senyawa polar, di sini senyawa polar mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama dapat larut dalam air dan pelarut lain. Yang kedua memiliki kutub positif dan kutub negatif. Lalu ada sehingga akibatnya tidak merata distribusi elektronnya. Lalu yang ketiga memiliki ciri-ciri pasangan elektron bebas bila membentuk suatu molekul. Nah, atau memiliki perbedaan keelektronegatifan dan bentuknya tidak simetris. Lalu ciri-ciri berikutnya yaitu adalah berakhiran ganjil kecuali pada unsur BX3 atau senyawa BX3 dan PX5. Nah, contohnya pada senyawa polar ini terdapat pada HCl, PCl3, H2O, N2O5 dan lain sebagainya. Dan berikutnya pada senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Nah, adapun ciri-cirinya pada senyawa nonpolar ini, yang pertama itu adalah tidak larut dalam air atau dia tidak bisa larut dalam air maupun dalam pelarut lainnya. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Akibatnya merata distribusi elektronnya. Lalu ciri selanjutnya adalah tidak memiliki PEB atau pasangan elektron bebas bila membentuk suatu molekul atau keelektronegatifannya sama. Dan ciri selanjutnya adalah berakhiran genap. Nah, contohnya pada senyawa nonpolar ini ada pada Cl2, PCl5, H2, N2, F2, O2 dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan praktikum ini, setelah mengulas tentang senyawa polar maupun non-polar sebelumnya, yaitu menggunakan prinsip pada teori dasar kelarutan, yaitu pada teori like dissolve like. Pada praktikum ini, dengan teori ini memiliki bunyi atau memiliki dasar teori, yaitu adalah senyawa polar hanya akan larut dalam senyawa polar, dan senyawa non-polar juga akan larut dalam senyawa non-polar, dan sedangkan senyawa polar tidak akan larut dengan senyawa non-polar. Nah, jadi kelarutannya ini hanya bisa larut antara sejenisnya saja, polar dengan polar, non-polar dengan non-polar, tidak bisa antara polar dengan non-polar. Begitulah bunyi dari teori pada like dissolve like. Like dissolve like. Pada praktikum ini
yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan air, minyak, dan sabun. Dan di sini air adalah merupakan senyawa polar karena memiliki unsur H dan O yang perbedaan keelektronegatifannya besar, di mana H ini bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Nah, di sini lalu selanjut kepada yang digunakan yaitu adalah bahan minyak. Nah, minyak di sini memiliki struktur kimia nonpolar, yaitu atom-atomnya tersusun sedemikian sehingga muatannya tersebar merata dan sangat berkaitan dengan penyusunnya atau kandungannya. Nah, minyak berwujud cair di sini karena mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, berikutnya, jadi jika ada molekul minyak dalam molekul-molekul air, tarik-menarik antara molekul air akan menekan minyak untuk bergeser dari tempat yang ditempati oleh minyak itu, sampai akhirnya minyak dapat mengapung ke permukaan air. Nah, karena itu polaritas muatan dan dari molekul muatan air tidak bisa berikatan dengan minyak karena tidak ada yang bisa diikat oleh molekul air kepada minyak. Nah, dan selanjutnya kepada molekul sabun, terdiri dari ikatan panjang rantai hidrokarbon CH dan asetat. Rantai CH ini bersifat hidrofobik. Nah, hidrofobik di sini hidrofobik atau fobia dengan air berarti dia tidak suka dengan air. Itu adalah sifat dari minyak. Sementara bagian asetat dan juga hidrofobik ini juga dimiliki oleh sabun juga selain pada minyak. Namun pada sabun ini juga memiliki senyawa polar. Dia jadi mengandung senyawa nonpolar dan juga mengandung senyawa nonpolar. Jadi seperti yang kemudian sabun ini dapat mengikat antara minyak yang sifatnya itu adalah senyawa nonpolar dengan air yang sifatnya itu adalah senyawa polar, sehingga sabun ini memiliki keduanya dapat menyatukan antara air dengan minyak, sehingga dengan ditambahi dengan sabun dapat mengikat sehingga dapat tercampur secara keseluruhan semuanya. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah lagi seperti sebelumnya hanya air dengan minyak saja. Nah, jadi ketika sabun dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak itu, salah satu ekornya berikatan dengan air dan ekor lainnya itu berikatan dengan minyak. Dengan begitu, air dan minyak ini dapat saling berikatan dan pada akhirnya juga dapat tercampur secara keseluruhan. Nah, jadi pada praktikum yang telah dilakukan kali ini dengan kesimpulannya yaitu adalah minyak dapat tercampur dengan air setelah adanya pencampuran sabun ini, karena sabun dapat mengikat molekul air dan minyak sehingga dapat tercampur dengan salah satu ekornya berikatan dengan air dan ekor lainnya berikatan dengan minyak, sehingga pada teori light dissolved light ini berlaku larutan dapat tercampur dengan masing-masing jenisnya, polar dengan polar dan non-polar dengan non-polar, dan tidak bisa antara polar dengan non-polar. Jadi untuk praktikum kali ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.